teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang simple present tense dan present continuous tense. Yang pertama yaitu simple present tense. Simple present tense adalah suatu kalimat yang menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi dalam waktu sekarang dalam bentuk kalimat yang sederhana. Dan juga simple present tense ini yaitu suatu kalimat yang menjelaskan suatu pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, dan juga suatu kalimat yang menjelaskan suatu peristiwa yang menjelaskan suatu peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Di mana rumus dari simple present tense ini ada dua, untuk kalimat verbal dan juga ada untuk kalimat nominal. Di mana untuk kalimat verbal ada affirmative, yaitu rumusnya subjek ditambah verb 1 yang berakhiran s atau es. Kemudian negatif, kalimat negatif di mana rumusnya s ditambah do atau does not tambah verb 1. Dan untuk interrogatifnya rumusnya do atau does ditambah subjek ditambah verb 1. Dan untuk kalimat nominal affirmative, rumusnya subjek ditambah to be ditambah komplement. Dan negatif rumusnya s tambah to be not tambah komplement. Dan untuk interrogatif rumusnya to be ditambah subjek ditambah komplement. Dan untuk menggunakan rumusnya akan dilanjutkan oleh teman kami berikutnya. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Sekarang saya akan melanjutkan materi kami, yaitu bagian ketiga, cara penggunaan simple present tense. Nah, jadi cara penggunaan simple present tense ini terbagi atas 4 pernyataan, di mana yang pertama adalah untuk menyatakan kejadian ataupun peristiwa yang terjadi berulang-ulang atau kebiasaan yang sampai sekarang masih dilakukan. Contohnya ataupun example-nya itu adalah I usually get up at 5 o'clock every morning. Artinya adalah saya selalu bangun jam 5 setiap hari. Lalu yang kedua yaitu untuk menyatakan sesuatu yang sudah menjadi kebenaran umum ataupun kenyataannya. Contohnya adalah ataupun example-nya adalah twice 2 is 4. Artinya 2 kali 2 adalah 4. Lalu yang ketiga adalah untuk menyatakan perintah ataupun permintaan untuk orang kedua, maka example-nya yaitu get out of my sight. Artinya pergi dari pandanganku. Lalu keempat yaitu untuk menyatakan kejadian yang telah dijadwalkan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Contohnya itu ataupun example-nya yaitu our football team plays next November. Artinya tim sepak bola kita akan bermain bola November mendatang. Lalu ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam cara penggunaan simple present tense ini, di mana jika subjeknya I, you, we, and they langsung diikuti kata kerja infinitive. Tetapi jika subjeknya orang ketiga tunggal, yaitu he, she, it, maka kata kerja infinitive-nya harus ditambah s. Untuk itu berlakulah ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kata kerja yang berakhiran y yang didahului oleh huruf mati, maka y diganti dengan i, baru kemudian ditambah s. Nah, contohnya ataupun example-nya itu I study mathematics diubah menjadi Anggi studies mathematics. Lalu, contoh yang kedua adalah kata kerja yang berakhiran x, s, ch, sh, no. Akan mendapatkan tambahan akhiran s jika subjeknya yang ketiga tunggal, orang ketiga tunggal. Nah, contohnya itu adalah I pass the exam diubah menjadi she passed the exam. Yang ketiga, kata kerja yang berakhiran y yang didahului oleh huruf hidup, maka langsung ditambah s jika subjeknya orang yang ketiga tunggal. Nah, contohnya itu apa? Yaitu I play badminton diubah menjadi he plays badminton. Lalu, selain ketentuan di atas, pada umumnya akan mendapatkan akhiran s jika subjeknya orang ketiga tunggal. You sweep the floor diubah menjadi Ella sweeps the floor. Oke,
Perhatikan, infinitive tidak mengalami perubahan apapun jika diketahui ataupun jika didahului oleh kata kerja bantu. Misalnya yaitu can, could, may, might, must, shall, should, will, would, do, does, this. Meskipun pokok kalimatnya orang ketiga tunggal. Misalnya yaitu he can speak English. Ia dapat berbicara dalam bahasa Inggris. Lalu she may go home. She may go home. Ia boleh pergi. Lalu he must work hard. Ia harus bekerja keras. Baik, demikian untuk pembahasan saya tentang penggunaan ataupun cara penggunaan simple present tense. Saya akhiri dan akan dilanjutkan oleh presentasi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang simple present continuous tense. Nah, apa yang dimaksud dengan simple present continuous tense ini? Yaitu menerangkan suatu perbuatan yang sedang berlangsung pada waktu sekarang. One, atau yang pertama, yaitu untuk menyatakan suatu kejadian atau peristiwa sedang berlangsung pada saat sekarang. Example, yaitu I am eating fried rice this moment. Itu adalah example ataupun contoh yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu menyatakan suatu kejadian yang segera akan dilakukan, ada waktu akan datang. Nah, contohnya ataupun example-nya yaitu Dimas is going to Malang next month. Nah, itu adalah contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi pada lingkup sekarang. Contohnya ataupun example-nya yaitu I am conducting a special ceremony in my family. Nah, itu adalah contoh yang ketiga. Selanjutnya yang terakhir ataupun yang keempat yaitu bentuk present continuous sama halnya dengan being. Bersama-sama dengan to dapat digunakan untuk menyatakan suatu hal-hal yang sedang dilakukan. Nah, contohnya ataupun example-nya yaitu Saiful is going to join the chemistry competition next week. Diberikan kepada kami untuk menjelaskan mengenai materi ini. Ada beberapa rumus verbal dan rumus nominal. Di mana rumus verbal, kalimat verbal subject plus to be plus ing, atau verbal tambah plus ing sama dengan kata kerja plus ing. Untuk kalimat nominal yaitu subject plus to be plus being plus selain kata kerja. Contoh, Ariel is being friendly to me. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator Yahoo. Baik, saya sebagai salah satu anggota kelompok 1 di mata kuliah bahasa Inggris ini, saya akan melanjutkan menjelaskan materi kami, yaitu tentang cara pembentukan present participle. Jadi, dalam pembentukan present participle ini ada 4 cara atau ada 4 petunjuk, yaitu yang pertama, jika infinitif berakhir huruf vokal e dan didahului oleh huruf konsonan, maka dihilangkan lalu ditambah dengan ing. Example-nya, misalnya smile, jadi yang artinya senyum. Jadi dalam penulisan kata smile ini, dimana diakhiri dengan huruf vokal e dan diawali dengan huruf konsonan yaitu s. Jadi seperti yang telah ditunjukkan tadi bahwa jika diakhiri dengan huruf vokal e, maka itu akan dihilangkan dan ditambahkan dengan i. Jika dilakukan seperti itu, smile tersebut akan terbentuk menjadi smiling, artinya tersenyum. Kemudian yang kedua adalah jika infinitif berakhir vokal e dan didahului vokal i juga dan terlebih dulu diganti dengan y lalu ditambahkan dengan i. Example-nya misalnya zai. Jadi dalam penulisan kata zai ini diawali dengan huruf vokal i dan diakhiri oleh huruf vokal e. Jadi dua-duanya diawali dan diakhiri dengan huruf vokal.
Jadi seperti yang telah ditunjukkan tadi, terlebih dahulu huruf awal dan huruf akhirnya digantikan saja dengan y dan lalu ditambahkan dengan ing. Jika seperti itu, kata zai tersebut akan berubah menjadi zai, artinya sekarang. Kemudian yang ketiga, jika bentuk dasar kata kerja yang bersuku kata satu dan bertekanan berakhir dengan sebuah huruf mati yang didahului oleh huruf vokal, konsonan terakhir itu digandakan lalu ditambahkan ing. Example-nya, misalnya stop. Jadi dalam kata stop ini juga termasuk bertekanan, dan dalam penulisan kata stop ini juga terdapat huruf terakhirnya huruf konsonan yaitu P. Seperti yang telah dikatakannya, huruf konsonan terakhir itu digandakan lalu ditambahkan ing. Jadi seperti itu dengan kata stop ini, P-nya digandakan dan ditambahkan dengan ing. Maka kata stop ini akan terbentuk menjadi stopping, yang artinya berhenti. Selanjutnya, cara yang keempat, jika bentuk dasar kata kerja yang bersuku kata dua atau lebih itu tekanannya jatuh pada suku kata terakhir serta berakhir dengan sebuah huruf mati yang didahului oleh sebuah huruf vokal, konsonan terakhir itu digandakan lalu ditambahkan. Example-nya misalnya admit dan akan ditambahkan dengan ing, akan terbentuk menjadi admitting, artinya mengakui. Nah, itulah cara-cara dalam pembentukan present participle ini. Ada 4 cara seperti yang telah saya jelaskan dari pertama sampai yang terakhir. Namun, ada pun yang perlu kita ingat dalam present participle ini, bahwa jika infinitif berakhir dengan vokal e dan didahului juga dengan vokal e juga, maka langsung saja ditambahkan dengan ing. Contohnya, example-nya misalnya flee, artinya kabur, dan ditambahkan saja dengan ing, tidak perlu dihilangkan, akan terbentuk menjadi fling, artinya melarikan diri. Sekian penjelasan saya mengenai present participle ini. Kurang lebih saya mohon maaf dan saya ucapkan. Baik, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam bentuk present continue. Nah, dalam penggunaan bentuk present continue ini ada 4, yaitu 1. Kata kerja tentang perasaan seperti hear, feel, notice, see, dan smell. Contohnya yaitu I feel I have in the head. Yang kedua, kata kerja yang menyatakan emosi seperti appreciate, care, desire, fear, hate, like, dislike, love, mean, dan like. Contohnya yaitu I like Mr. Brown. Yang ketiga itu kata kerja tentang pikiran seperti agree, believe, expect, forget, remember. Contohnya yaitu I forget what she said. Yang keempat, kata kerja yang menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan seperti belong, belong, possess, own. Contohnya he owned to the cars. Demikian materi saya dan